Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai puasa di hari ke 5 ya? 6 ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan berupa Islam. Kita masih bisa berpuasa dengan bisa berkumpul dengan keluarga kita, bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Ini semua harus kita syukuri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan sifat beliau dan bisa masuk surga tanpa hisab. Jamaah Masjid Nurhas yang dirahmati oleh Allah, salah satu keutamaan Ramadan adalah tiap amalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan itu maksudnya begini ya. Jadi tiap amalan yang sunnah itu dinilai dengan pahala amalan wajib. Misalnya kita melaksanakan sholat duha misalnya di bulan biasa, itu pahalanya amat sangat besar sekali. Tapi apabila sholat duha tersebut dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti kita melakukan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi kalau misalnya kita sehari semalam itu sholat 5 waktu 5 kali, maka seolah-olah kita nambah 1 sholat lagi jadi 6 kali dengan adanya tambahan sholat duha tadi. Oleh karena itu mari kita perbanyak melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan ini karena pahalanya sama dengan pahala sholat wajib. Atau mungkin yang punya kelebihan rezeki umrah di bulan Ramadan, nah kata Allah itu pahalanya sama seperti kita melakukan haji, tapi ini nilai pahalanya ya tetap kewajiban haji tetap ada di pundak kita selama nanti kita mampu. Nah, sedangkan untuk ibadah wajib itu oleh Allah dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat. Misalnya kita melakukan sholat saat sholat isya dan sholat maghrib di malam Lailatul Qadar. Nah itu oleh Allah dilipat gandakan sampai malam, kita gak bisa menghitungnya, sampai tidak terbatas mungkin. Bahkan di situ kan di Lailatul Qadar itu kan disebutkan bahwa di situ khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi mungkin sekitar 83 tahun. Jadi seolah-olah kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya sampai 83 tahun. Itu keutamaan Ramadan yang pertama. Nah, keutamaan Ramadan yang kedua, ampunan juga ternyata dilipat gandakan oleh Allah. Nah, di saat Ramadan ini Allah mengobrol ya ampunan itu pada kita. Ini waktu atau momen di mana orang yang mungkin merasa bahwa dosanya itu sudah banyak, ya tapi enggak yang merasa banyak juga, ya dikit juga nggak apa-apa, itu juga minta ampun. Karena janji Allah di bulan Ramadan ini ada 2. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang puasa. Nah, satu lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu yang melakukan ibadah qiyam atau sholat malam. Jadi di siang hari kita melakukan shaum atau puasa, di malam harinya kita melakukan sholat malam. Nah itu terus itu siang malam itu nanti insya Allah Allah limpahkan ampunan kepada kita. Nah terus kenapa kita harus mengejar ampunan Bapak-bapak semua? Karena kita bukan tipe orang yang seperti wali mungkin ya, yang dicintai oleh Allah seperti wali. Misalnya gini, ulama besar Al-Imam Syafi'i itu beliau di bulan Ramadan dalam satu malam, tiap malam itu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Bayangin Pak,
satu malam 30 juz. Itu tiap malam itu. Nah, kita yang orang-orang biasa ini ya, alhamdulillah bisa 1, 2, 3, 4 kali khatam, tapi 1 bulan. Nah itu. Nah karena memang Al-Imam Syafi'i itu memang luar biasa. Jadi mungkin beliau bacaannya sama seperti kita membaca Al-Fatihah, lancar di luar kepala. Nah, mungkin beliau juga gitu. Jadi cepat sekali. Mungkin dalam waktu 5-6 jam sudah khatam beliau. Nah, karena levelnya kita itu belum mencapai level mereka. Jadi kalau ada lomba misalnya banyak-banyakan ngumpulin pahala, kita udah nyerah duluan kita. Gimana kita bisa masuk surga kalau seperti itu? Tapi tenang, gini. Jadi mungkin strateginya kita masuk surga bukan lewat jalur banyak-banyakan amalan, tapi kita masuk surga melalui jalur banyak-banyakan ngabisi dosa. Jadi gini Pak, kita sebagai umat Rasulullah itu pasti dijamin masuk surga, pasti ya ini ya. Dalam hadis Bukhari Rasulullah berkata bersabda bahwa setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Atau di hadis lain, orang yang di dalam hatinya ada sedikit iman, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, nah itu dalam hatinya ada kebaikan seberat biji zarah atau biji sawi, sama itu nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah artinya tiket surga itu dapat ditahan Pak. Masalahnya di kita itu masuk surga lewat jalur langsung atau pakai transit. Transitnya ke neraka, transit atau direct, itu yang jadi masalah. Syukur-syukur kalau kita misalnya nih kita meninggal kemudian bisa langsung masuk surga, enak itu Pak. Karena mungkin amal kita tidak nama malaikat, wah ini orang amalnya banyak nih, udah langsung masukin ke surga aja. Cuman masalahnya di kita itu amal pahala banyak, dosanya ngikutin 11-12 akhirnya. Nah ntar pas ditimbang tuh, wah ketar-ketir kita kalau seperti itu. Ada nih Pak, muslim ya, pas ditimbang itu amalannya banyak, sholatnya, puasanya, hajinya banyak. Nah pas ditimbang sama dosanya, banyakkan dikit dosanya ternyata. Nah pagi ditimbang, pagi cemplungin dia ke neraka. Ntar agak siangan dikit, belum asar diangkat tuh. Ya gosok-gosok dikit lah, namanya juga di neraka kan. Di sana kan dibolak-balik, digebukin sama malaikat. Ya begitulah, namanya juga masuk neraka kan. Tapi lumayan, pagi jam 9 dimasukin, ntar sebelum asar diangkat, masih lumayan. Karena ada juga yang hari ini dimasukin nih, bisa aja besok baru diangkat. Atau mungkin ada yang seminggu lagi baru diangkat. Bahkan ada yang sebulan, setahun, 100 tahun. Nah, alhamdulillah min dzalik kalau kita nasibnya seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, tapi pasti semuanya nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Tinggal kita nih mau ikut paket yang mana? Paket yang sehari, seminggu, sebulan, setahun. Nah, kita tinggal pilih tuh. Jadi rumusnya kayak gini Pak, kita pahala banyak, tapi dosa juga banyak. Tekniknya, biar kita bisa langsung masuk surga, kita usahakan agar saldo dosa kita tuh 0. Kuncinya, dosa itu rajin kita bersihin, rajin kita ilangin. Jadi walaupun ya ibadah kita cuma gini-gini doang ya, wajib-wajib aja, ya yang sunnah kadang bolong, tapi dosa 0. Nah itu asik tuh. Daripada kita meninggal bawa pahala 1 juta, tapi dosanya 1.400.000, nah tekor itu Pak. Kalau bisa ya kita bawa pahalanya 100 aja lah, tapi dosanya 0. Nah
itu enak tuh kalau itu. Nah, kapan kita kesempatan besar untuk ngenolin dosa itu, ngeriset dosa itu? Ya saat Ramadan ini, Pak. Itu dimana Allah tuh apa ya, mengobrol ampunan Allah itu sangat besar sekali. Makanya orang yang Ramadannya berhasil atau dia dapat Ramadan, itu dia kayak bayi yang lahir ceprot itu, nggak pakai dosa sama sekali. Nah, bukti bahwa kita berhasil di Ramadan ini, kalau pas tanggal 1 Syawal kita pergi ke tempat sholat, nah di depan ada Israel tuh nungguin. Nah, ini dia yang ditunggu keluar. Kalau kita saldo dosanya 0, kita mah nyantai aja. Mau dibawa, ayo berangkat. Itu kalau dosanya 0. Nah, masalahnya kalau Ramadan seabrek-abrek bertahun-tahun, dosanya kagak hilang-hilang, wah kabur itu pasti, Pak. Ya makanya di momen Ramadan ini, selain kita berusaha untuk melipat gandakan amal kita, banyak-banyak kita membaca istighfar agar dosa kita diampuni. Karena Allah saat Ramadan ini lagi mengobrol pahala dan ampunan. Jangan sampai Ramadan ini lewat, saldo dosa kita masih banyak. Itu jangan sampai. Begitu jamaah, mungkin sedikit dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.